kayak gini lah. Kasih tambah buat wartawan aja. Tolong dong, tolong. Mbak, kedipin, Mbak. Hormatin hak KPR. Sementara itu, Eyang Subur akhirnya keluar dari persembunyiannya. Tadi malam, paranormal yang dituding Adi Bing Slamet menjalankan aliran sesat tersebut tampak memberi santunan kepada masyarakat di sekitar rumahnya. Kalau kata saya dia memang ya tukang tipu. Ada jalan, Lin. Sekali lagi Ani cuma ngomong keluarga nggak ada bekasnya. Kan Teko udah kalang kawin. Komedian Kiwil ramai diberitakan telah menikah untuk ketiga kalinya. Adalah Lina Marlina, penyanyi dangdut pendatang baru yang disebut-sebut menjadi istri barunya. Berita ini pertama kali muncul setelah Lina mengunggah foto dirinya dan Kiwil yang berpose dengan busana pengantin. Dalam foto tersebut, Kiwil dan Lina layaknya sepasang pengantin yang sedang melakoni sesi foto pernikahan. Sayang, baik Kiwil dan Lina masih bungkam. Kemarin Lina Marlina yang baru pulang dari Kalimantan dicegat para pemburu berita. Namun pedangdut seksi tersebut menolak untuk memberi keterangan seputar pernikahannya dengan Kiwil. Hati ya. Bentar ya. Pokoknya masalah ini nanti tanya ke Mas Kiwil, ya. Bener atau Lin? Kiwil memang dikenal sebagai komedian yang mendukung praktek poligami. Sebelumnya Kiwil sudah 2 kali menikah. Istri pertamanya bernama Rohimah. Rohimah memberinya 4 orang anak. Istri keduanya adalah Meggy Wulandari. 2 orang anak hadir dari pernikahan kedua ini. Namun di awal 2012 lalu, keduanya resmi bercerai. Meggy tak tahan karena Kiwil dianggap tak adil. Pria 41 tahun tersebut dinilai lebih memihak ke istri pertama, meski Kiwil sendiri selalu membantahnya. Kalau masalah schedule pembagi waktu, itu sudah kapan-kapan tahu, udah lama lah, sudah berjalan 5 tahun yang lalu lah. Mereka saya kumpulkan berdua, musyawarah, yuk bagi-bagi hari sendiri-sendiri, dimufakatkan. Saya sebagai orang laki-laki, sebagai suami tinggal ikut gimana kata kedua istri. Saya dibilang hari ini ke sini ya saya ke sana, hari ini ke sini ya ke sana. Pengalaman pahit karena dituding tak bisa berlaku adil agaknya tak membuat Kiwil jera. Pelawak berdarah Minangkabau ini diberitakan sudah melirik Lina untuk dijadikan istri sejak berkenalan 7 bulan yang lalu. Kala itu, di sebuah hajatan di Sukabumi, Kiwil dan Lina bertemu. Lina yang dikenal dengan lagunya Cowok Gelo alias Cowok Gila diundang tampil di atas panggung. Udah 7 bulan yang lalu. Itu di mana? Itu lagi tuh kita lagi ada acara hajatan ya di Sukabumi. Lina nyanyi, si Kiwil ngisi acara lawak. Di situ tuh udah mendekat. Aku pun dekat sama Kiwil. Dan bisa sih mereka kalau sih memang mesra. Tapi kalau untuk endingnya dia nikah diem-diem kayak begini, terus akhirnya semua pada tahu kan aku juga bingung. Ya bagi saya nggak pantas Lina sama Kiwil. Kenapa nggak pantas? Ya Lina nggak pantas aja sama Kiwil karena Kiwil udah beristri 2 dan Apa tampaknya pas-pasan? Aja kurang ganteng. kurang ganteng buat Lina ya. Sama ibu kecewa sekali. Iya kecewa, saya kecewa. Ya ibu nggak ngizinin aja walaupun itu udah terjadi, ibu nggak mau. Menikah lagi itu bukan suatu hal yang haram ya. Menikah itu cuma tergantung bagaimana orang menerimanya lah. Ada yang nggak suka ya silakan, kalau ada yang suka ya silakan gitu. Jadi janganlah selama ini orang yang menganggap bahwa poligami itu jahat banget gitu ya. Karena orang yang menganggap jahat itu adalah orang yang tidak tahu, yang tidak mengerti. Lalu mengapa Kiwil dan Lina masih enggan untuk berterus terang?
Benarkah Kiwil menggunakan ilmu pelet demi memuluskan hasratnya menikah untuk ketiga kalinya? Iya, itu yang sangat disayangkan sekali. Kalau yang Mas Kiwil benar-benar laki-laki, ya ngomong lah. Lina itu kan masih ada orang tua. Ngomong lah ke ibunya. Lina tuh masih punya keluarga. Jangan kayak gini lah. Kasih ya, buat wartawan aja. Tolong dong, kita dong. Mbak, kedipin, Mbak. Hormatin hak kasar. Sementara itu, Eyang Subur akhirnya keluar dari persembunyiannya. Tadi malam, paranormal yang dituding Adi Bing Slamet menjalankan aliran sesat tersebut tampak memberi santunan kepada masyarakat di sekitar rumahnya. Kiwil, dan lagi-lagi tentang Kiwil. Komedian ini diberitakan menikah untuk ketiga kalinya. Sementara itu pertikaian Eyang Subur versus Adi Bing Slamet kian memanas saja. Keduanya diberitakan siap melangkah ke jalur hukum. Benarkah Subur paranormal hitam? Apa rahasia Subur hingga mampu menggait 9 wanita untuk dijadikan istrinya? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Adi Bing Slamet tak mau berhenti. Meski mendapat perlawanan, Adi kukuh membongkar aib Subur yang diyakini menjalankan praktek hitam dunia gaib. Inilah Eyang Subur. Tadi malam, pria yang dituding Adi Bing Slamet menjalankan aliran sesat tersebut keluar dari rumah. Eyang Subur menggelar acara Maulid Nabi di rumahnya. Subur tampak memberikan santunan kepada warga sekitar. वर्षा के कौन सी शादी का Pengakuan Adi Bing Slamet bahwa dirinya telah ditipu dan diguna-guna oleh Eyang Subur selama 17 tahun membuat tokoh spiritual ini menjadi bahan pembicaraan di seluruh pelosok negeri. Eyang Subur yang belum mau menanggapi sendiri tudingan Adi Bing Slamet dan kawan-kawan kian misterius saja. Siapakah Eyang Subur yang sesungguhnya? Setelah menggali berbagai sumber, kami pun akhirnya berhasil menyatukan keping demi keping informasi seputar Eyang Subur. Subur awalnya hanyalah seorang pria biasa. Dari Jombang, Jawa Timur, ia merantau ke Jakarta sekitar tahun 70-an. Sempat bekerja di sebuah perusahaan konveksi, Subur yang memiliki kemampuan sebagai tukang jahit akhirnya membuka usaha sendiri. Demi memajukan usahanya, Subur tak segan-segan mendatangi seorang paranormal bernama Lindut. Pertama dia kemari, Subur tahun 73-an. Dia minta pengrajin itu untuk ngejahit supaya rame. Dia jahit pakaian, saya suruh bawa kembang. Gitu. Kembang sama minyak wangi buat borein mesin itu. Kepercayaan Subur pada hal-hal mistis agaknya membuat Subur tertarik untuk menjadi seorang paranormal. Sekitar tahun 80-an, Subur mulai menekuni profesi barunya. Dan karirnya bersinar di tahun 90 hingga tahun 2000-an. Para artis bahkan berlomba-lomba untuk meminta nasihat dan petunjuk karir di dunia hiburan. Rumah Eyang Subur pun tak ubahnya base camp yang selalu penuh oleh para artis. Intinya senang kalau menghibur orang, itu aja. Memang diajarkan sama Eyang tuh kalau bisa kita nanam senang sama orang sebanyak-banyaknya. Karena nggak ada alasan untuk orang bisa senang kalau dia nggak menanam senang sama orang. Kita belajar menghibur orang dengan seikhlas-ikhlasnya.
Sukses menjadi seorang paranormal agaknya membuat Subur mulai jemawa. Ia mulai